set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1649. Omong kosong, ekspresi Iwan berubah drastis. Sejak Iwan memperoleh mutiara spiritual, seni bijaknya telah mencapai hambatan pada fondasi menengah. Iwan hanya tinggal sedikit lagi untuk naik level. Iwan telah bekerja keras dengan pelatihannya, berharap Iwan akan mampu menerobos. Namun sepertinya hal itu tidak dimaksudkan. Tidak peduli seberapa keras Iwan berusaha, tidak ada tanda-tanda Iwan akan membuat terobosan. Iwan tidak pernah menyangka bahwa tepat pada momen penting pertarungan, seni bijaknya akan mulai menunjukkan tanda-tanda penerobosan. Itu adalah hal yang tidak tepat. Bagaimanapun tidak mudah untuk membuat terobosan. Setidaknya Iwan perlu meluangkan waktu untuk itu. Namun musuh-musuhnya ada tepat di depannya. Charlie akan bisa membunuhnya dengan mudah. Namun jika Iwan tidak mengambil kesempatan itu dan melewatkannya, Iwan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menunjukkan tanda-tanda penerobosan lagi. Tiba-tiba Iwan terjebak di tempat yang sulit. Tidak tahu harus berbuat apa. Anderson, lumpuhkan orang itu. Setelah itu tangkap Tari untukku. Charlie berkata dengan dingin sambil menatap Tari dengan tatapan tajam. Iwan sudah terluka dan Panuwun serta Daiman tidak mampu bertarung sama sekali. Bukankah itu berarti Charlie bisa melakukan apapun yang dia mau? Tidak mungkin Charlie melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Baik Tuan, Anderson mengiyakan perintah tersebut sebelum dia segera berjalan menuju Iwan. Kurang ajar, Iwan memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dengan keadaan yang ada, Iwan terpaksa meninggalkan terobosannya untuk melawan Anderson. Namun sebelum Iwan bisa bergerak, Rizka tiba-tiba berdiri di depannya menempatkannya di belakangnya. Tunggu, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Rizka berkata dengan marah sambil menatap Charlie dan Anderson. Iwan tidak hanya menyembuhkan penyakitnya sebelumnya, tetapi bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dari Asmodeus. Rizka telah melihat Iwan sebagai salah satu teman terdekat dan paling dapat diandalkan. Namun pada saat itu Anderson sebenarnya telah menyerang Iwan dan bahkan berencana untuk melanjutkannya. Jelas sekali betapa marahnya Rizka. Rizka, Iwan memandang Rizka. Setelah itu Iwan melihat ke arah lelaki tua yang berada di sebelah Rizka dan langsung mendapatkan ide. Rizka, lindungi aku, bantu aku menundanya selama 2 menit. Iwan berkata dengan tergesa-gesa. Setelah itu Iwan segera duduk dan meminum pil pemelihara energi, menutup matanya untuk mencoba terobosannya. Iwan tidak peduli apakah Rizka memiliki kemampuan untuk melindunginya atau tidak. Iwan tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang praktisi bela diri dari keluarga Gumelar. Dia adalah penjaga yang sengaja diatur oleh Agus untuknya. Jadi lelaki tua itu harus kuat. Dengan adanya lelaki tua itu, Charlie dan yang lainnya tidak akan bisa dekat dengannya. Iwan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Rizka segera menjawab permintaan Iwan. Iwan telah menyelamatkannya berkali-kali dan Rizka berhutang banyak padanya. Bahkan jika Iwan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan hanya melihat orang lain menyakitinya. Gadis kecil, siapa kamu? Minggir sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ekspresi Anderson menjadi gelap ketika dia melihat Rizka di depan Iwan. Ada kilatan tajam di matanya. Bab 1650. Anderson, berhentilah membuang waktumu untuk berbicara dengan gadis itu. Ajak saja dia bersama Tari. Charlie memandang ke arah Rizka, terlihat menakjubkan dan matanya berkilau. Charlie tiba-tiba merasakan rasa takjub. Karena Rizka sakit dan jarang keluar, Charlie belum pernah melihat Rizka sebelumnya dan tidak tahu bahwa Rizka adalah seorang keluarga Gumelar. Selain itu, penampilan Rizka sebanding dengan Tari. Keduanya sangat cantik. Jika Charlie bisa mendapatkan keduanya pada saat yang sama, memiliki satu untuk masing-masing lengan, bukankah itu sempurna? Memikirkannya saja sudah membuatnya sangat bersemangat.
Baik Tuan, Anderson pun mengiyakan. Tepat setelah itu, tanpa penundaan sedikit pun, Anderson bergegas maju untuk menangkap kedua gadis itu. Tidak baik, Panwun dan yang lainnya merasa hati mereka tenggelam saat melihatnya. Mereka ingin menghentikan Anderson mendapatkan tari, tapi Anderson terlalu kuat. Selain itu, Panwun dan Daiman sudah pernah disakiti oleh Anderson sebelumnya. Mereka tidak berdaya untuk membantu dan hanya bisa menatap dengan mata terbelalak saat tari berada dalam bahaya. Tak satu pun dari mereka yang tahu siapa Rizka. Mereka tidak mengira gadis berpenampilan lemah seperti itu akan mampu menghindari genggaman Anderson. Jika tidak ada kejutan, Tari dan Rizka akan jatuh ke tangan Anderson dan kesulitan melarikan diri. Namun sebelum mereka sempat menyelesaikan pemikirannya, mereka sangat terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Mati sana, pria tua di belakang Rizka memiliki kilatan dingin di matanya saat pria tersebut dengan cepat melangkah maju dan bergegas ke depan Rizka. Setelah itu, gelombang energi sejati yang luar biasa kuat keluar dengan lambaian lengan bajunya, segera menyerang Anderson. Tahap puncak alam Augana, Anderson merasa kaget merasakan energi sebenarnya itu. Anderson mengira keterampilannya akan cukup untuk menghadapi Iwan dan keturunan pertama keluarga Salim. Namun Anderson tidak pernah menyangka bahwa ada seorang praktisi bela diri di tahap puncak alam Augana yang berada di samping Rizka. Terlebih lagi, kekuatan yang datang dari lelaki tua itu tampak lebih menakutkan daripada sekedar tahap puncak alam Augana. Lelaki tersebut mungkin saja berada di semi alam yang munah. Tidak mungkin dia bisa mengatasinya. Dia segera bergegas berbalik untuk mencoba menghindari serangan lelaki tua itu. Namun, Anderson jauh lebih lemah daripada orang tua itu. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, Anderson tidak bisa menghindari serangan orang tua itu. Bang, terdengar suara yang keras saat Anderson terlempar sebelum dia jatuh ke tanah. Selain itu, dia memuntahkan seteguk darah, jelas menderita luka dalam. Namun, dia masih cukup kuat. Anderson sebenarnya berhasil menghindari sebagian besar serangan itu, atau Anderson mungkin akan mati atau lumpuh. Tahap puncak alam Augana, bagaimana ini mungkin? Pada saat itu, baik Charlie maupun Rick tercengang dengan sangat tidak percaya. Bukan hanya mereka, bahkan Panwun dan Daiman pun tercengang. Mereka sangat terguncang oleh kekuatan luar biasa yang ditunjukkan orang tua itu. Saat berikutnya, semua orang tiba-tiba terdiam. Bab 1651. Charlie memandang lelaki tua itu dengan waspada setelah dia tersadar dari keterkejutannya. "Hei, siapa kamu?" "Nama saya Jom Gumlar," kata lelaki tua itu dengan dingin mengumumkan siapa dia. "Apa kamu seorang keluarga Gumlar?" Pengumuman tersebut membuat semua orang terkejut seolah-olah ada bom yang meledak. Entah itu pihak Charlie dan Rick atau pihak Daiman, tak satupun dari mereka mengharapkan ahli dari keluarga Gumlar hadir secara ajaib. Charlie memandang Rizka di belakang John dan matanya membelalak. Dia segera cepat menebak siapa Rizka. "Woi!" "Dada." Charlie memandang Rizka di belakang John dan matanya membelalak. Dia segera dengan cepat menebak siapa Rizka. Kalau begitu, apakah itu Rizka Gumlar? Dia mungkin belum pernah bertemu Rizka sebelumnya, tetapi Charlie tahu siapa dia. Sebagian besar keluarga kuno telah mendengar tentang bagaimana Rizka ditangkap oleh Asmodeus beberapa hari yang lalu. Hanya sedikit orang yang pernah melihat Rizka sendiri. Dengan John di samping Rizka dan melindunginya, siapapun akan dapat menebak bahwa Rizka adalah putri keluarga Gumlar yang penuh rahasia. "Saya kira Anda memang punya mata," kata John sambil mencibir. "Itu." Charlie sangat terkejut ketika John mengakui identitas Rizka sendiri. Meskipun Charlie tahu bahwa keturunan pertama dari keluarga Salim memiliki hubungan dekat dengan keluarga Gumlar, Charlie tidak tahu seberapa dekat Iwan dengan keluarga Gumlar. Charlie tidak mengerti mengapa Rizka harus bersama seseorang yang tidak penting seperti Iwan. Ini semua di luar dugaannya. Jadi Charlie benar-benar lengah, tapi bukan itu saja.
Charlie tidak berurusan dengan keluarga Salim secara langsung kali ini dan menghabiskan begitu banyak upaya dalam membantu keturunan langsung kedua melakukan kudeta, terutama karena Charlie tidak ingin memberitahu keluarga Gumelar tentang masalah ini. Tetapi ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Rizka entah bagaimana muncul dalam campuran perketikaian tersebut. Hal ini sangat mengganggu semua rencananya. Tiba-tiba Charlie mendapati dirinya benar-benar terpana, tidak tahu harus berbuat apa. Itu hebat, jadi Iwan telah meminta bantuan dari keluarga Gumelar. Setelah mengetahui siapa Rizka, Panuwun dan yang lainnya sangat gembira sambil tersenyum. Jelas sekali mereka semua mengira bahwa Rizka adalah bagian dari bala bantuan yang didapat Iwan. Meskipun Iwan belum berhasil mendapatkan bantuan dari Yuda, Rizka kurang lebih berada di level yang sama dengan Yuda. Jadi hasilnya tetap menguntungkan. Mereka akan baik-baik saja selama Rizka bersedia membantu. Kudeta Charlie dan lini keluarga Salim kedua juga akan gagal. Saat itu suasana hati mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Tentu saja, berbeda dengan betapa bahagianya mereka, wajah Charlie dan Rick terlihat masam. Rick, Igun, dan Nigel khususnya telah memperjelas bahwa mereka adalah musuh di lini pertama. Jika kudeta mereka gagal, hasilnya sudah sangat jelas bagi mereka.